Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Nasibuan. Kali ini kita akan membahas mengenai coding C++. Dan kali ini kita akan membahas sebuah program kalkulator sederhana. Dan di sini saya telah memulai coding tersebut dengan menuliskan library dan in main-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat variabel terlebih dahulu. Dan di sini kita membuat variabel pilihan yang bertipe integer, kemudian variabel bilangan 1, bilangan 2, dan hasil yang bertipe float. Selanjutnya kita akan membuat tampilan teks pilihan yang akan kita pilih saat program nantinya berjalan. Kita tulis cout terlebih dahulu, di mana cout itu adalah cara atau kode program untuk menampilkan teks yang kita tulis ke dalam layar. Di bagian cout yang kedua, kita juga akan membuat tampilan ke layar yang berisi satu penjumlahan dalam kurung tambah ENL. Kemudian cout yang ketiga, 2 pengurangan dalam kurung kurang. Di cout yang keempat, kita membuat isi teksnya yaitu 3 perkalian spasi dalam kurung kali ENL. Di cout yang kelima ini jangan lupa kita membuat petik 2 terlebih dahulu, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan teks ke layar. Sesudah ini kita antar sekali lagi, dan di dalam cout ini kita akan membuat sebuah tampilan teks ke layar juga, yaitu memasukkan pilihan Anda. Maksudnya ketika program jalan-jalan dan kita akan membuat pilihan di dalamnya. Di bawah kode cout ini kita akan menuliskan sebuah kode program Cin yang berisi pilihan, di mana kode ini digunakan untuk inputan user di saat program nantinya berjalan, untuk bilangan yang akan kita operasikan nantinya. Di mana di cout yang pertama kita membuat isi tampilan dengan bilangan 1 titik koma Cin bilangan 1. Cout yang kedua, bilangan Anda titik koma dan Cin bilangan kedua titik koma. Selanjutnya kita masuk pada bagian switch case, di mana switch case ini berfungsi untuk memilih satu aksi dari banyak pilihan berdasarkan satu nilai. Dan di sini kita menginput parameter atau variabel yang bernama pilihan untuk digunakan sebagai penyaring atau penyambung pilihan yang akan kita pilih selanjutnya. Selanjutnya kita akan tulis kode ke 1, artinya kalau kita memilih 1, maka operasi bilangan tersebut akan mengeluarkan operasi di dalam rumus yang kita lakukan di sini, yaitu hasil sama dengan kali atau kali tambah bagi. Kemudian kita tampilkan ke dalam layar yaitu cout hasil dan kita panggil
variabel hasil. Break ini digunakan untuk menghentikan proses case yang pertama. Di case 2 prosesnya sama seperti pada case yang satu, tapi dalam rumus kita membuat hasil sama dengan bilangan 1 dikurang bilangan 2 titik koma, kemudian kita tampilkan dengan cout hasil operasi dan kita panggil variabel hasil dan break berhenti, dan kita masuk pada bagian case yang ketiga, yaitu hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2 titik koma, kita tampilkan cout hasil operasi dan kemudian kita panggil variabel hasil titik koma dan break untuk menghentikan case yang ketiga. Di case yang keempat kita melakukan operasi hasil sama dengan bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2 titik koma, cout hasil operasi dan kita panggil variabel hasil titik koma dan break untuk menghentikan case yang keempat. Jangan lupa kita menuliskan return 0, artinya nilainya dikembalikan. Kita run. Nah, hasil runningnya akan seperti ini, dan kita akan coba pilih 1 dan kita masukkan atau inputkan bilangan yang akan kita operasikan dan hasilnya sebagai berikut. Oke teman-teman, sesudah kita praktik yang pertama untuk mengambil pemilihan, mencari pemilihan dengan switch case, selanjutnya kita akan masuk dengan praktik yang kedua, yaitu pemilihan nilai dengan menginputkan nilai, nama atau semacamnya dengan menggunakan if else. Oke, di sini langsung kita mulai. Langsung saja kita menggunakan library-nya terlebih dahulu, yaitu include string using namespace. Dan kita masuk ke bagian image. Oke, di sini kita akan menulis sebuah variabel, membuat sebuah variabel yang bertipe string dengan nama, IPM, prodi, matkul, dan di variabel yang kedua kita membuat tipe variabel bertipe float dengan nama, hadir, tugas, kuis, UTS, dan UAS titik koma. Dan variabel yang ketiga kita buat nilai akhir yang bertipe float, string nilai huruf, koma, keterangan, titik koma.
Dan di sini kita akan menampilkan CO terlebih dahulu untuk menampilkan teks yang akan kita masukkan ke dalam layar, yaitu nama mahasiswa. Oke, perlu kita ingatkan getLine. Chain nama adalah baris kode yang digunakan untuk inputan yang kita lakukan atau yang kita berikan dengan inputan yang bisa punya spasi. Contohnya kalau kita lakukan nanti Indra Hasibuan, maka prosesnya akan lancar seperti biasanya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan getLine, maka inputan yang kita beri Indra Hasibuan maka akan kembali kepada layar, karena getLine berfungsi untuk memberikan spasi di dalam inputan user. Lalu kita lanjutkan ke bagian programnya. Selanjutnya kita masuk ke getLine yang berisi chain prodi titik koma. Kemudian kita tampilkan cout yang berisi mata kuliah. Oh, salah. Petik 2 mata kuliah. Dan getLine dalam kurung chain koma matkul titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan cout, yaitu tampilan atau teks ke dalam layar kita nanti. Nilai kehadiran dalam kurung 10%, tutup titik koma. Kemudian kita masukkan chain, yaitu hasil. Perlu kita terangkan kembali, chain adalah cara atau garis kode yang digunakan untuk menginputkan nilai daripada user. Kemudian cout yang kedua, nilai tugas 20% titik koma. Chain tugas tutup kurung, cout kembali petik 2 nilai kuis. Kita buat 15% tutup kurung titik koma. Kita lalu membuat chain yang berisi kuis titik koma. Kemudian cout selanjutnya petik 2, yaitu nilai UTS dalam kurung 25% tutup kurung titik koma kembali. Cout petik 2 nilai UAS dalam kurung 30% dan diakhiri titik koma. Chain nilai, maksud saya UAS, dan ini berasal daripada variabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian if else, tetapi sebelumnya di sini terlebih dahulu kita akan membuat sebuah rumus, di mana rumus ini kita gunakan untuk mencari hasil daripada nilai-nilai yang kita inputkan sebelumnya, yaitu nilai akhir
ditambah nilai tugas ditambah nilai kuis ditambah nilai TS dan terakhir kita tambah nilai UAS dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel yaitu nilai akhir. Dan di sini kita akan masuk ke dalam kode if else. Yang pertama, mari kita bandingkan if jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 80, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah petik 2A. Else if dalam kurung nilai akhir. Jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 80, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah dalam petik 2 A-. Kemudian kita masuk ke bagian else if yang kedua. Dalam kurung jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 75, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah B+. Petik 2 maksud saya titik koma. Else if selanjutnya yaitu jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 70, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah B. Titik koma. Else if selanjutnya dalam kurung jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 65, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah petik 2 B-. Titik koma. Else if selanjutnya dalam hal ini dalam kurung jika nilai akhir Anda lebih banyak atau sama dengan 60, maka nilai huruf yang Anda dapatkan adalah sama dengan petik 2 C+. Titik koma. Else if selanjutnya dalam kurung jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 55, maka nilai huruf yang Anda peroleh adalah sama dengan C. Titik koma. Else if selanjutnya dalam kurung jika nilai akhir lebih banyak
dari 55, maka nilai huruf yang Anda peroleh adalah C minus titik koma. Selanjutnya else if dalam kurung jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 45, maka nilai huruf yang Anda peroleh sama dengan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian if yang kedua. Setelah kita membandingkan if yang pertama, kita akan membandingkan if yang kedua. Jika nilai akhir lebih banyak atau sama dengan 60, maka keterangan yang Anda dapatkan adalah petik 2 lulus. Selanjutnya kita masuk kepada bagian else. Kenapa bukan else if? Karena kita hanya membandingkan 2 opsi, bukan banyak opsi. Dengan opsi yang kedua yaitu else, kita langsung memasukkannya ke dalam variabel yaitu keterangan, tidak lulus. Artinya selain daripada nilai 60 ke atas yang didapatkan oleh seorang mahasiswa, maka dinyatakan tidak lulus. Dan di sini kita akan membuatkan tampilan terakhirnya yaitu cout garing n nilai mahasiswa, cout nama mahasiswa, dan kita panggil variabel nama nl titik koma cout npm titik koma, maksud saya kita panggil variabel npm nl titik koma cout petik 2 prodi, dan kita panggil variabel prodi. Selanjutnya kita masuk kepada bagian cout lagi, petik 2 mata kuliah, dan kemudian kita panggil mata kuliah NL. Fungsi NL tersebut adalah untuk memberikan garis baru secara otomatis di dalam program. Kemudian cout yang selanjutnya yaitu nilai akhir, dan kemudian kita panggil nilai akhir yang di atas. Dan masuk kepada cout yang selanjutnya, petik 2 nilai huruf, kemudian kita panggil nilai huruf, kita proses di atas, kemudian n cout lagi petik 2, kemudian kita beri keterangan dan kita panggil variabel keterangan di atas yang sudah kita proses, maksud saya. Selanjutnya enl titik koma return 0.
Kemudian kita proses nama siswa, kita masukkan saja apa yang kita inginkan ya. Nilai kehadiran 10%. Enter, maka hasilnya sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.